Allah berikan rezeki kepada kita. Cara Allah buat boh macam, cara Allah bersinggah rezeki kepada gedanya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang sama-sama punya pemulia Imam Syekh Masjid, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama punya pemulia pengurus masjid, BKM Masjid, remaja masjid, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang ulun tuan pemulia, seluruh hadirin hadirat sidang jamaah solat subuh berjamaah, insyaallah dan doa ba Allah Subhanahu wa taala laganya rupa ge pesapat kitanya dalam masjid Allah yang mulianya, belaganya rupa ge pesapat kitanya kembali dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wate Allah ne pejit kitanya, Allah kalih na atur rezeki kitanya masing-masing. Allah nabi kepada kitanya rezeki. Rezeki merupakan pemberian daripada Allah kepada kitanya. Terkadang di kitanya wate ta pegah ke rezeki yang terbayang peng. Itanya wate ta pegah ke rezeki yang terbayang harta. Salah. Rezeki yang paling raya yang Allah beri kepada kitanya, rezeki yang paling tinggi yang Allah beri kepada kitanya adalah kesehatan. Sedangkan peng yang merupakan rezeki yang paling ubud yang Allah beri kepada kitanya. Uronyo getanya dia terhadiri bak masjid Allah untuk talaksanakan solat subuh berjamaah nya rezeki. Itanya mentang Nabi sehat di Allah, talangkah bak masjid yang mulianya nya rezeki. Di rumah getanya, na perumah getanya yang setia kepada getanya nya rezeki. Di rumah getanya tanya na anak-anak yang soleh, anak-anak yang itim patih ke perintah Allah, anak-anak yang mentang idengar getanya nya rezeki. Itanya di rumah nama angan ayah tementang sehat-sehat gebida Allah Subhanahu wa taala nya rezeki. Itanya wate taduk di rumah na tetangga dan tetangga getanya nyan gat-gat hat akai dengan getanya nya rezeki pada getanya. Jadi itanya kemudian jangan kemudian melingkupkan rezeki itu hanya sekedar soal uang. Rezeki itu bukan soal harta. Rezeki itu bukan hanya soal padum penghasilan ulun tuan, bukan. Seluruh kehidupan getanya yang gebi di Allah kepada getanya dan itu menjadi kemudahan bagi kita, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai uronyo tak ubah mindsetnya. Rezeki itu bukan hanya soal harta, rezeki itu bukan hanya soal uang, rezeki itu bukan hanya soal kekayaan, tetapi bahkan sehat yang kita miliki pun itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat ke-10 Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki dan ketika Allah mengambil pun kepada yang Dia kehendaki. Allah beri kepadanya sehat, Allah cok sehatnya. Allah beri kepada kepadanya harta, Allah cok hartanya. Allah beri kepada kepadanya keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa saja Allah cok sakinah mawaddah warahmahnya. Allah beri kepada kepadanya istri yang solehah, Allah cok istri yang solehahnya. Allah beri kepada kepadanya tetangga-tetangga yang baik, bisa saja Allah cok daripada tetangga-tetangga yang baiknya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ketika genek cok pulang di Allah pi, begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah mengetahui tentang hambanya, sedetil-detil tentang hambanya. Kaum muslimin, maka Allah yang paling galak adalah ketika Allah mempersinggahkan rezeki kepada kitanya, apakah itu sehat, apakah itu harta, apakah itu yang lain-lain sebagainya, yang paling Allah suka adalah hal semua itu kemudian kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehat tanya tabi bak jalan Allah. Berapa banyak orang-orang sehat yang kemudian tidak menggunakan kesehatannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dengku bak menjaga malam. Sehat bak doa orang kupi, tapi hana sehat bak tok bak masjid. Itu kemudian kita tidak menggunakan sehat yang berbeda Allah bak tempatnya.
Berapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian hartanya tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Le yang napeng ku, le yang kaya ku, le yang na harta ku. Acin kalian pada kepedu hartanya untuk menumpuk kemewahan pribadi. Tidak pernah hartanya singgah di jalan Allah, tidak pernah hartanya singgah di rumah-rumah yatim, tidak pernah hartanya singgah di orang-orang miskin, tidak pernah hartanya singgah ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Ramai orang napeng, tetapi kemudian rezeki yang Allah berikan itu tidak dialamatkan pada tempat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah cukup galak, harta yang Allah berikan kemudian disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Uronyo takalan ketika masalah harta ada pegah. Nah kemudian kelompok-kelompok ngan-ngan katanya, syahara-syahara katanya yang gedang-gedang gak laki sedekah, yang terutama kepada Palestina, itu pun kemudian menjadi perdebatan. Kupu te ajuk buat Palestina, bahkan ulun tuan dengar nak ustaz yang terkenal, ada pemuka agama yang terkenal yang mengatakan, untuk apa kita berikan harta untuk Palestina? Berjuang dengan macam-macam. Abu Bakar berjuang dengan hikmahnya, Umar berjuang dengan kekuatannya, Utsman bin Affan berjuang dengan hartanya, Ali bin Abi Thalib berjuang dengan pedangnya. Perjuangan macam-macam. Itanya haid aja Palestina. Mungkin dengan peng 5 ribu yang tadi dalam celengnya mungkin menjadi hikmah kepada gedanya, menjadi manfaat kepada orangnya. Itanya mungkin hanya peng 5 ribu, tapi insya-Allah dengan doa ya Allah ni pancu ke Israelnya, mungkin itu menjadi hikmah bagi mereka. Maka oleh karena demikian, harta yang paling Allah senangi adalah ketika harta itu kita peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kemudian tidak ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kaya hanya untuk memperkaya diri sendiri, tak kumpulkan gunung, tak pesapat peng, tak bilang-bilang pengnya, hati-hati sabo saat akan gecok pulang di Allah Subhanahu wa taala. Ketika tak cok peng, tak puduk bak jalan Allah, ingat itu bukan hilang, tapi kita menyimpan sementara yang akan kita ambil kembali besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mindset kita nya menon. Menya kata je masjid kagak ada. Menya kata sedekah kagak ada. Barosa ulun nalum sedekah ke Palestina 10 ribu hanali penglong kabi. Ketika mindsetnya hilang, ketika mindsetnya habis, maka kita menjadi rugi. Tapi mindsetnya adalah ulun tuan buno menabung di masjid yang insya-Allah akan long petik besok hasilnya di akhirat, yang akan kemudian Allah tambahkan, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kemudian sampai 10 100 kali lipat Allah tambahkan, Allah lipat gandakan apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, uronyo tak nak fokus baca tentang rezeki yang Allah beri kepada kita, tentang cara-cara Allah beri rezeki kepada kita, kiban Allah beri rezeki kepada kita. Maka ulun tuan mencatat daripada Al-Quranul Karim, ada 4 cara Allah berikan rezeki kepada kita. Cara Allah boh macam cara Allah pesinggah rezeki kepada kita. Yang pertama, rezeki yang Allah singgahkan kepada kita yang gejuk rata, ban bandum urang merumpok, ban bandum urang na hanam sira pi hamba Allah, makhluk Allah dalam dunianya yang hana gebi rezeki di Allah, ban bandum gebi di Allah, kagak tanggung rezekinya di Allah. Ini pegah di Allah dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Bahkan ku binatang melata yang dalam tanahnya kalih tanggung rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada porsi kita masing-masing, sudah ada bagian kita masing-masing, kalih na masing-masing. Menya ata tanyo harut kegop, menya ata got harut tanyo nyan kalih tente dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyekan rezeki danyo atra bak bibi dulu pakon, karena memang kan jatah katanya. Kali ke pejatah di Allah masing-masing. Mana orang kaya, orang kasihan gadengku, na orang lebih, na orang hana lebih, semua ada hikmahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyaulun tuan dengku, untuk apa kaya seperti kayanya seorang Firaun, lebih baik kita miskin seperti miskinnya seorang sahabat-sahabat Nabi yang kemudian miskin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalian nekalan kepada katanya watak kejo rezeki, si A nyo tanggung sekian, si A nyo tanggung sekian, si B tanggung sekian, semua sudah Allah atur rezekinya di hadapan Allah. Baiklah ke katanya nunggu cicak anda rezeki roy, baiklah ke cicak tunggu canggu anda rezeki roy, baiklah kepada seorang manusia, bahkan wama min dabbatin kepada Allah, bahkan binatang melata pun Allah sudah atur rezekinya di hadapan Allah. Maka itanya masalah rezeki baik dengan Allah. Allah maha kaya, Allah maha segala. Jangan pernah mengeluh di hadapan Allah tentang rezeki. Kenapa? Dalam tentang pemerintah tanya ga akomodir rezeki katanya.
Kadang-kadang nak watai bagi BLT, merumpok si A, merumpok si B, merumpok si B, merumpok si C. Tapi Allah tidak seperti itu karena Allah Maha Kaya. Ban-bandum Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Allah beri rezeki yang pertama kepada kitanya sudah dari kandungan kan, dari azali kan, kalihna rezeki masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara Allah beri rezeki kepada kitanya tergantung cara tanya usaha. Maka dipegah di Allah dalam surat An-Najm ayat 80 kurung wa laisa lil insani illa ma sa'a. Allah beri kepada kitanya tergantung usaha kitanya. Gak tak usaha gak rezeki, handa tim usaha hana rezeki. Yang tergantung kebijaksanaan Allah. Allah nak kala nyo si A nyo ibadah pos limong, kai buka kedai pos limong. Li teman sebah kai buka kedai. Minta rezeki sampai malam. Watai sembayang hana tinggal sembayang, watai nak acara hana tinggal acara. Gebi rezeki Allah. Nyo yang nyo kedai dah pos 10 menanti rezeki tergantung bak kita nyo tak usaha. Jadi Allah tidak kemudian memberikan rezeki itu mematok kepada kita, tapi kekalan daripada usaha-usaha kita nyo. Nyo sungguh-sungguh tak dikerja. Maka cini kala rezeki urang niku yang modal 500 ribu dengan modal 500 juta, beda rezeki niku tergantung daripada apa yang dia usahakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itanya pada nak rezeki niku laki maah dah pegah. Itanya gaduh dua bak kedai. Pegah dah pula capli bak kedai. Nanti ilong tanah ilong ikut rumahnya kuna beglih kedai. Nampak kedai pegah. Kuna beglih tanahnya kedai hente nyan kuna pula capli-capli. Nyan insyaallah nyan bijih tablo 50 juta lebih kasih bijihnya. Nyan tersiram ti euro. Nyan pegah habanyan bak kedainya dari phone pula capli sampai pandai capli sampai belah-belah Honda bak kedainya. Watai bedah bak kedai kopi payah laki mutang. Itanya gaduh dah apa kedai kopi dah pegahnya. Dia urang dengku ijaju ya cah danau. Dia urang ijaju ya peglih danau. Dia urang ijaju ya siram danau. Ya, maka usaha kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha tanya jaga kesehatan, rezeki sehat kekalan di Allah. Itanya perlu bersehat tapi sehat anda dah jaga. Nyambak abah long perlu bersehat tapi tak malam poh 2 malam, tak malam poh 5 malam. Itanya perlu bersehat tapi makanan hana terjaga. Itanya perlu bersehat tapi hati hana terjaga. Jadi Allah memberikan kepada kita rezeki sesuatu itu tergantung daripada usaha kita, dan Allah berikan sesuai dengan kebijaksanaan Allah apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyeberat tak usaha berat diberi rezeki. Menyesungguh-sungguh tak usaha sungguh diberi rezeki. Menyahana sungguh berlakunya rezeki. Menyebua berlakunya rezeki itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tengku, rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada rezeki tambahan. Nyo tambahan tergantung bak rod. Rada tambahan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipegah di Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Temenadi yang pesip hana pesip dror. Ladum urang cina kalanku peng 5,000 peng gaji 50,000 ti euro. Tapi bersyukur maka sip dengan 50,000 nya. Ladum urang la kemaah peng truk ti euro itamang na 5 juta tu. Nya pegah harap peng. Tapi hana syukur maka hanti peng kan. Mucut tabi-tabi goknya. Maka ini rezeki tambahan. Kepada siapa Allah berikan? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mau bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku tambahkan rezeki kepadanya. Wala in kafartum, tapi apabila dia kufur akan nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Ini rezeki tambahan. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah yang pertama, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. 50,000 itu alhamdulillah. Bak syukurnya keberkat rezeki itu.